Tes tes, ini mic-nya itu nyala atau enggak ya? Atau udah mati ya? Nggak tahu sih. Apa channel ini atau hukum negara ini yang udah mati? Nggak tahu lah. Hai, udah lama banget ya saya nggak buat video gini. Soalnya saya keseringan keluar rumah dan jarang ada di rumah. Makanya saya jarang buat video. Ya, sebagai pengganti dari video-video sebelumnya yang saya janjikan, maka saya akan membuat sebuah video 10 rekomendasi anime yang akan hadir awal tahun 2020, 2020, 2021, 2021 nanti ya. Soalnya banyak juga anime yang saya suka di awal tahun tersebut. Jadi saya buatkan video rekomendasi. Saya tahu kalian juga suka sama video saya. Ya, daripada kita ini kelamaan di pembukaannya yang nggak jelas gini, ya jadi kita ini langsung aja ya ke beberapa rekomendasi animenya biar cepet aja. Tapi semoga aja durasi dari videonya ini lumayan lama karena saya bakal membahas beberapa anime juga. Dan juga semoga aja nggak ada kena copyright, apalagi strike. Saya males soalnya. Ya, di rekomendasi anime pertama yang akan hadir di tahun 2021 nanti, saya memiliki anime Yakuza no Neverland Season 2. Genre dari anime ini adalah sci-fi, misteri, psikologi, thriller, dan shonen. Sinopsis dari anime ini adalah berlatar pada tahun 2045. Emma, Ray, dan juga Norman adalah 3 anak terpintar dalam suatu panti asuhan. Tidak seperti panti asuhan pada umumnya, para anak-anak diberikan edukasi secara intensif dan juga makanan yang sehat dan mewah. Kemudian, ketika anak-anak tersebut berusia lebih dari 6 tahun, mereka akan dicarikan orang tua adopsi. Namun, pada suatu malam, Emma dan Norma tidak sengaja melintasi area terlarang dalam panti asuhan. Di sana, mereka melihat kejadian yang tak terduga. Alih-alih menemukan orang tua yang mau mengadopsi, mereka justru melihat monster yang menakutkan. Akhirnya diketahui selama ini para anak yang diternak untuk dipanen dan dijadikan sarapan para monster di luar panti asuhan. Ya, di anime kedua saya memiliki anime Tensei Shitara Slime Daraken Season 2. Genre dari anime ini adalah komedi dan fantasi. Sinopsis dari anime ini adalah kisahnya pada Tensei Shitara Slime Daraken berawal dari seorang pegawai perkantoran bernama Satoru Mikami yang tewas akibat ditusuk oleh pencopet. Dia sadar bahwa dirinya masih hidup saat terbangun di sebuah gua dan terkejut mendapati tubuhnya berubah ke dalam bentuk seekor slime. Setelah menelusuri isi gua, dia bertemu dengan seekor naga badai bernama Veldora yang terperangkap di dalam sebuah sihir penyegel. Dengan sebuah kontrak atau perjanjian, sang naga pun memberikan kekuatannya yang luar biasa kepada si slime, asalkan ia bisa bebas dari segel tersebut. Dan dimulailah petualangan panjang si Satoru Mikami di dunia lain dengan nama barunya Rimuru Tempest yang diberikan oleh Veldora. Nah, di anime ketiga saya memiliki anime Dr. Stone atau Stone Wars gitu. Genre dari anime ini adalah sci-fi adventure shonen. Sinopsis dari anime ini adalah suatu ketika di halaman belakang sekolahnya, Taijo Oki memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Yuzuriha Ogawa, gadis yang disukainya 5 tahun belakangan. Sebelum gadis itu memberi jawaban, tiba-tiba cahaya hijau misterius terpancar dari kejauhan dan dalam sekejap mengubah manusia di berbagai belahan dunia menjadi patung batu. Termasuk Yuzuriha dan Taijo, kira-kira 3.700 tahun dalam masa animenya, Taijo terbebas dari perangkap yang selama ini membelagu.
Dia sebetulnya terbangun di wilayah perkotaan yang sama, namun telah berubah total setelah diambil alih kembali oleh alam. Taiju yang tengah kebingungan mencari jalan kemudian bertemu dengan protagonis lainnya yang sekaligus kawan akrabnya, Senku Ishigami. Senku Ishigami mungkin lebih pantas diposisikan sebagai karakter sentral dalam anime ini. Dia merupakan siswa brilian yang tahu segala hal dan paham bagaimana langkah terbaik yang harus dia diambil dalam situasi pelik seperti ini. Dia mengajak Taiju membangun kembali peradaban manusia dari nol. Namun, tujuan mulia mereka mendapat pertentangan mutlak dari Tsukasa Shiso, siswa jawara yang kemampuan fisiknya terlampaui dahsyat. Di anime keempat, saya memiliki anime Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Setsu season kedua dan yang part keduanya. Genre dari anime ini adalah psikologi, drama, thriller, fantasi. Sinopsis dari anime ini adalah Re:Zero season 2 sendiri bercerita tentang seorang pemuda benar-benar Suki Sabaru yang bisa kembali hidup dari kematian. Dia akhirnya bisa mengakhiri ancaman White Whale dan mengalahkan Uskup Agung Shinwich Cult yang mewakili slot Betelgeuse Romani Conti gitu. Ya itu untuk sedikit deskripsi dari season 2 yang part keduanya ini. Di anime kelima, saya memiliki anime Gotobun no Hanayomi season kedua. Genre dari anime ini adalah harem komedi romance school dan shounen. Sinopsis dari anime ini adalah suatu hari, seorang anak kelas 2 SMA menyedihkan bernama Futaro Uesugi datang untuk mengajar les privat dengan bayaran tinggi. Tak disangka, yang menjadi muridnya adalah gadis kembar 5 Nakano bersaudari. Ya mereka itu juga teman masa kecilnya si Futaro. Tapi nggak sadar itu si Futaro. Kayaknya sih, nggak tahu juga sih. Di anime ke-6, saya memiliki anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Des. Ya di video sebelumnya itu, di beberapa video sebelumnya saya udah bahas sih, udah spoilerin sih. Gimana ceritanya, tapi saya itu spoilerin dari manganya. Genre dari anime ini adalah drama magic fantasi. Sinopsis dari anime ini adalah terbunuh saat menyelamatkan seorang gadis asing dari kecelakaan di jalan. Seorang nerd berusia 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudes Greyat, bayi yang baru lahir. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya, Rudes berusaha menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik dan tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalunya. Di anime ketujuh, saya memiliki anime Kumodes ga Nanika. Genre dari anime ini adalah adventure, komedi, fantasi. Sinopsis dari anime ini adalah menceritakan tentang dunia di mana pahlawan dan iblis yang terus bertarung satu sama lain. Sisi ekstrim dari pahlawan dan para iblis inilah yang akhirnya menyeberang dunia dan mengakibatkan sebuah ledakan besar di kelas sebuah SMA di Jepang. Di anime ke-8, saya memiliki anime Kaifoku Jutsushi no Yarinoshi. Genre dari anime ini adalah ecchi dan fantasi. Nah ini kan yang kalian tuh suka, yang ada ecchi fantasinya gini. Sinopsis dari anime ini adalah penyihir penyembuhan tidak dapat bertarung sendirian. Kair yang terikat dengan pengetahuan umum dieksploitasi lagi dan lagi oleh lainnya. Namun suatu hari ia menyadari apa yang ada di luar sihir penyembuhan dan meyakini bahwa penyihir penyembuhan adalah kelas terkuat. Akan tetapi, dalam beberapa waktu saat ia menyadari potensi penuhnya, ia terampas oleh segalanya. Kemudian, ia menggunakan sihir penyembuh di dunianya untuk kembali ke 4 tahun sebelumnya dan melakukan lagi segala hal yang ia lakukan. Di anime ke-9, saya memiliki anime Jihimen Jimiko wa Kacho Jun Issei Kyoyu. Genre dari anime ini adalah romance dan ecchi. Ini juga kali itu pasti aja demen banget ya. Sinopsis dari anime ini adalah berfokus pada hubungan antara dua rekan kerja,
pekerja kantoran Rena Yukashi, dan seorang pengusaha Ryohei Hachiya. Yukashi tampaknya seperti wanita paling polos di perusahaannya, tetapi dia berubah menjadi sosok wanita cantik yang menakjubkan saat berada di luar. Bingung melihat Yukashi berubah, Hachiya secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti ajakan untuk lebih mengenal antara satu sama lain, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berdiri di depan sebuah hotel gitu atau nggak motel gitu. Ya biasalah, pasti aja kalian tuh tahu kan maksudnya itu kalau misalnya mereka itu udah berdiri di depan motel gitu. Ini ya anime ini cocok banget sih kalau ditonton itu bersama keluarga kalian, apalagi bareng adik kalian gitu, tapi adik perempuan gitu nonton di kamar berdua. Bercanda bercanda bercanda. Di anime ke-10 saya memiliki anime Hataraku Saibo season kedua. Genre dari anime ini adalah komedi dan shounen. Sinopsis dari anime ini adalah mengisahkan tentang sel dalam tubuh manusia berdasarkan sebuah studi. Tubuh manusia normal memiliki sekitar 37 triliun sel. Salah dua dari sel-sel itu adalah sel darah merah dan sel darah putih yang bekerja keras setiap hari. Sel darah merah memiliki tugas untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan sel darah putih bertanggung jawab melawan bakteri dan penyakit yang mencoba masuk ke dalam tubuh manusia. Hataraku Saibo adalah anime dengan kisah drama komedi yang seru dan tentu saja aneh namun tetap menghibur. Ya, sampai segitu dulu video kali ini ya. Dan ini cuma saya tuh kayak itu bakal makin jarang lagi uploadnya itu karena ada suatu kesibukan gitu. Bukan di channel ini juga sih. Soalnya tuh di tempat lain juga banyak banget sih sibuknya saya. Nyarinya tuh nyari duit juga. Soalnya pandemi gini, makanya saya tuh juga kadang jarang juga buat video. Nanti kalau misalnya udah lancar-lancar aja, ya udah gampang saya itu buat videonya itu. Jadi saya tuh kayak itu minggu depan nggak tahu atau nggak minggu selanjutnya nggak tahu juga saya tuh bakalan buat video apa atau nggak upload video apa juga bingung sih. Tapi semoga aja saya itu juga bisa itu buat video rekomendasi anime ecchi yang wow banget yang cocok ditonton bersama adik kalian gitu atau nggak sama siapa itu tetangga boleh nggak apa. Yang penting seru gitu. Ya, sampai segitu dulu video kali ini ya. Dan untuk next videonya itu ditunggu saja. Dan sampai bertemu di next video. Jana Minasan. Ini udah kelamaan kayaknya ini recordnya. Bentar, mana ini?